Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Sulistiawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep biaya untuk memenuhi nilai ujian tengah semester akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Widya Astuti. Pertama, ada konsep dasar biaya. Apa itu konsep dasar biaya? Biaya atau cost merupakan kas atau setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan pendapatan pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Biaya yang akan memberikan manfaat atau benefit hanya pada periode berjalan atau current periode biasanya dicatat sebagai beban. Ada juga definisi biaya. Menurut Hansen Woman yang dialih bahasakan oleh Ansela A. Hermawan mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa mendatang untuk suatu organisasi. Selain itu, ada menurut Bastian, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada laporan keuangan. Di laporan keuangan ini ada biaya produksi yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan mengolah bahan tersebut menjadi produk jadi, atau biaya bahan baku, biaya upah langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang keduanya itu ada periodik atau biaya non-produksi. Di sini ada biaya penjualan, adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk atau barang jadi tersebut. Yang ketiga ada biaya administrasi dan umum, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk administrasi secara umum. Yang kedua berdasarkan tujuannya itu menjamin mutu. Yang pertama ada biaya kualitas, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menjamin mutu produk. Yang kedua ada biaya pencegahan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produk cacat. Yang ketiga ada biaya penilaian, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengidentifikasikan produk cacat sebelum produk tersebut dikirim ke konsumen. Yang ketiga ada merespon aktivitas. Di merespon aktivitas ini yang pertama ada biaya tetap, yang merupakan biaya yang secara total selalu tetap pada rentang relevan dan secara unit akan berubah secara terbalik dengan perubahan aktivitas. Yang kedua ada biaya variabel, yang merupakan biaya yang secara total akan selalu berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas dan secara unit relatif konstan pada rentang relevan. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yang merupakan biaya yang pada kondisi tertentu akan berpola sebagai biaya tetap dan pada kondisi lain akan berpola sebagai biaya variabel. Yang keempat ada departemen atau produk. Di sini ada biaya langsung, yang merupakan biaya yang dapat ditelusuri langsung atau diidentifikasi ke suatu objek biaya tertentu, karena hanya dikeluarkan untuk manfaat objek biaya itu sendiri. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri langsung ke objek biaya tertentu. Yang kelima ada pembuatan keputusan. Di pembuatan keputusan ini ada biaya diferensial, yang merupakan biaya yang berbeda di antara beberapa alternatif dan akan diaktifkan dengan pendapatan diferensial. Yang kedua ada biaya tertanam atau sunk cost.
adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini atau nanti. Yang ketiga ada biaya kesempatan atau opportunity cost, adalah biaya manfaat yang hilang pada saat keputusan telah dibuat. Selain klasifikasi biaya berdasarkan tujuan itu, ada opportunity cost yang merupakan manfaat ekonomis yang hilang atau dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif keputusan tertentu. Manfaat potensial ini dapat berupa pendapatan atau revenue atau penghematan biaya atau cost saving. Berikutnya ada metode pembebanan biaya. Apa itu pembebanan biaya? Pembebanan biaya merupakan penentuan biaya yang akan dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 metode pembebanan biaya, yaitu yang pertama ada penelusuran langsung atau direct tracking. Penelusuran langsung itu merupakan proses identifikasi dan pembebanan biaya pada objek biaya yang secara spesifik atau fisik berhubungan dengan objek biaya. Sebagai contoh, departemen pemasaran adalah objek biaya. Gaji sales supervisor merupakan biaya yang dapat diamati secara fisik. Contoh lainnya, ada produk adalah merupakan objek biaya. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung untuk membuat produk tersebut merupakan biaya yang dapat diamati dan diidentifikasi secara fisik. Oleh karenanya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat dikarenakan secara langsung pada produk. Idealnya, semua biaya harus bisa dikenakan secara langsung pada objek biaya dengan menggunakan metode penelusuran langsung. Akan tetapi, yang terjadi sering tidak mungkin untuk dapat secara fisik mengamati jumlah pasti sumber daya yang dikonsumsi. Yang kedua ada penelusuran pemicu atau driver tracking. Sehubungan dengan kenyataan bahwa tidak semua biaya dapat diamati secara fisik pada objek biaya, maka untuk mengamati dan mengukur konsumsi sumber daya dari objek biaya digunakan pendekatan pertimbangan sebab akibat atau disebut pendorong penggerak. Pendorong penggerak merupakan faktor yang menyebabkan perubahan pada penggunaan kegiatan, biaya, dan pendapatan. Penelusuran pendorong penggerak merupakan penggunaan pendorong penggerak untuk membebankan biaya-biaya pada objek biaya. Meskipun kurang tepat dibandingkan penelusuran langsung, namun bila hubungan sebab akibat logis, maka tingkat keakuratan yang tinggi dapat diharapkan. Selain itu, penelusuran pendorong penggerak menggunakan 2 jenis pendorong penggerak untuk menelusuri biaya pada objek biaya. Yang pertama, ada pendorong penggerak sumber daya, yang merupakan mengukur permintaan akan sumber daya oleh kegiatan dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya pada kegiatan. Yang kedua, pendorong penggerak kegiatan. Pendorong kegiatan mengukur permintaan akan kegiatan menurut objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya kegiatan pada objek biaya. Terdapat contoh penggerak atau driver adalah jam mesin dan jam tenaga kerja langsung. Contoh biaya yang dapat ditelusuri dengan metode ini adalah biaya overhead pabrik, selain biaya bahan pembantu seperti biaya pekerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, dan biaya overhead lainnya. Yang berikutnya ada alokasi atau allocation. Biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri ke objek biaya karena tidak ada hubungan penyebab antara biaya dan objek biaya.
Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi biaya. Karena tidak ada hubungan penyebab antara biaya dan objek biaya, maka pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan hubungan dekat atau beberapa asumsi. Misalnya, biaya penerapan untuk 2 produk pisang goreng dan tempe goreng. Untuk melihat hubungan penyebab jelas sulit, maka untuk mengalokasikan biaya dilakukan dengan proporsi terhadap penggunaan jam tenaga kerja langsung yang digunakan untuk setiap produk. Pengalokasian biaya tidak langsung yang dilakukan secara acak akan mengurangi keakuratan secara keseluruhan dari pembebanan biaya. Yang terbaik mungkin hanya membebankan biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biaya. Namun, untuk kepentingan pelaporan eksternal, alokasi biaya tidak langsung pada objek biaya perlu dilakukan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.